cara setrika ya. Terus setrika tapi yang uap. Nah ya, katanya isi. Itu kan yang menduknya sekedar ya. Oke, ketemu lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya kedatangan sebuah setrika uap Philips. Nah, setrika uap Philips ini kerusakannya mati total ya teman-teman. Nah, ini adalah selang untuk uapnya. Nah, ini kata yang punya gara-gara kelupaan ngisi air. Jadi begitu dihidupkan setrika uapnya kelebihan panas dan akhirnya rusak, terbakar teman-teman. Nah, ini adalah tangki airnya. Nah, mungkin karena ini tangki airnya ada di belakang jadi tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Jadi kelupaan untuk mengisi air, akhirnya setrika uapnya rusak. Nah, sekarang kita akan coba bongkar setrika uapnya. Nah, kita akan buka dulu mur-murnya. Nah, untuk setrika uap ini oke sebentar. Nah, ini dia tipenya GC518 ya teman-teman. Nah, itu adalah tipenya. Nah, dan untuk setrika uap ini untuk murnya agak sedikit berbeda. Nah, ini murnya bintang 5 dengan titik tonjolan di dalamnya. Nah, ini mirip dengan mur speaker Bose ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah ini kita akan bongkar dulu setrikanya. Oke teman-teman, nah ini untuk setrikanya sudah saya buka mur-murnya. Dan nah ini ternyata patah ya teman-teman. Nah, ini entah kenapa bisa ini patah. Nah, ini adalah rangkaian elektroniknya. Oke teman-teman, langsung saja lah kita akan buka dulu ini. Nah, ini sepertinya ada yang terbakar teman-teman di dalamnya. Kita akan buka dulu mur-murnya. Oke teman-teman, nah ini murnya sudah saya buka dan nah tuh. Nah, ternyata ini kelihatan kotor teman-teman. Banyak sekali ada kerak-keraknya. Nah, ini kalau heater bersentuhan langsung dengan air, nah akan muncul kerak-kerak seperti ini. Dan ini saya perhatikan untuk termofiusnya terbakar dan termostatnya juga ada yang terbakar. Oke teman-teman, nah ini saya akan coba dulu bersihkan. Nah, ini saya akan lepas saja semuanya sambil kita bersihkan ya teman-teman. Karena ini kerak airnya cukup banyak juga. Ini harus dibersihkan di luar. Oke teman-teman, langsung sajalah ini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah jadi ini sudah saya lepas teman-teman. Nah, sebenarnya kita tidak perlu melepas seperti ini, tapi karena ini saya ingin membersihkannya, jadi saya harus lepas seperti ini. Oke, coba sekarang saya akan lepas dulu heaternya. Nah, ini saya taruh dulu kameranya. Nah, ini kita tinggal tarik saja teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah, ternyata ini wah banyak sekali kerak airnya. Ini sangat-sangat tebal ya teman-teman. Oke, coba saya akan bersihkan. Nah, ternyata ini kerak airnya cukup banyak juga ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya akan coba bersihkan terlebih dahulu supaya benar-benar bersih teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah saya bersihkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba ukur untuk heaternya apakah masih bagus. Nah, ini ada resistansi berarti masih bagus teman-teman. Nah, ini memakai 2 heater. Nah, ini resistansinya oke sebentar. Nah, ini karena korosi kakinya jadi agak sulit. Oke sebentar. Nah, itu dia resistansinya ada di 3,5.
Nah, kalau yang satunya ini ada di sekitar 5,6. Oke, sebentar coba saya akan cek untuk thermal fuse-nya. Oke, sebentar. Nah, ini thermal fuse-nya. Oke, nah ini sepertinya rusak ya teman-teman. Oke, coba saya akan ukur termostatnya. Nah, ini termostatnya ternyata masih bagus. Kita pakai mode buzzer saja. Nah, tuh teman-teman bisa dengar ini masih bagus teman-teman. Dan untuk thermofuse-nya, nah ini putus teman-teman. Ini thermofuse-nya putus. Nah, kalau heaternya ini masih bagus. Jadi ini heaternya masih bagus ya teman-teman. Untuk kedua heaternya masih bagus. Nah, ini dia heaternya masih bagus. Namun di sini kalau saya perhatikan untuk ini kakinya ini putus ya teman-teman untuk kabelnya. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan ini kabelnya putus. Nah, ini kalau kita sambung seharusnya memakai las titik atau pakai sekun juga bisa teman-teman, tapi itu harus kuat. Nah, kalau bimetalnya ini atau termostatnya ini, nah ini untuk ukurannya saya masih belum tahu ukurannya berapa. Nah, ini korosi teman-teman, jadi tulisannya tidak terlihat. Oke teman-teman, saya akan cek dulu lah ini termostatnya. Oke teman-teman, nah ini untuk setrika uap Philips-nya ini sudah selesai diperbaiki teman-teman. Nah, jadi rincian termostatnya, nah ini setelah saya cari-cari ternyata tulisannya itu masih kelihatan teman-teman. Jadi ini termostatnya ada di 145 derajat Celcius. Nah, jadi ini sesuai dengan nilai termostat bawaannya. Nah, kalau termofuse-nya ini, nah ini saya masih belum tahu nilainya berapa. Namun di sini saya menaikkan 20 derajat dari termostatnya. Nah, jadi termofuse-nya ini ukurannya 165 derajat Celcius teman-teman. Dan di sini saya memakai yang ukuran itu saja 165 derajat Celcius. Saya rasa itu sudah cukup ya teman-teman. Itu untuk mengamankan heater. Dan untuk ininya juga sudah saya bersihkan. Dan ini sudah selesai teman-teman. Nah, jadi cuma itu saja yang rusak, termostat atau bimetal dan termofuse-nya. Nah, sekarang ini saya akan pasang kembali, kita akan tutup dan rapikan saja teman-teman, sambil kita testing. Oke teman-teman, nah ini setrika uapnya sudah selesai diperbaiki teman-teman, sudah bisa kembali hidup dengan normal. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.